Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat bertemu lagi dengan channel Kang Asli Lantika. Pada kesempatan ini saya berbagi pengalaman bagaimana mengubah rencana kerja dari portal yang mendapat bantuan Blokren ya. Langkah pertama adalah persiapkan dulu rencana kegiatan yang sudah sesuai dengan proposal. Misalkan kalau saya di sini sesuai proposal yang disetujui itu adalah ada 6 kegiatan, kemudian 10 sub kegiatan. Nah, kemudian dibuatkan dulu ini UP wajib, dan kebetulan kalau fisika UP wajib dua-duanya sebanyak 36 kegiatan, dibuat 10 sub kegiatan. Nah, kita tentukan jadwalkan tanggal-tanggalnya sesuai dengan kesepakatan dengan para anggota ya. Setelah itu kita masuk ke Google Drive atau ke portal, bukan ke Google Drive, ke Google dengan akun MGMP. Nah, tinggal masuk ke KKGTK, bisa diketikkan manual di sini, atau kalau saya sudah biasa dengan memasukkan bookmark ya, sehingga tinggal mengklik, nah sehingga masuk dan sudah tersimpan di memori komputer. Nah, setelah itu lihat pengajuan proposal di sini. Nah, di sini ada dua, kalau sudah disetujui ada dua tombol, ada tombol SPTJM Pokja dan download bukti bantuan. Tinggal diklik di sini, maka akan terdownload. Nah, kalau ini akan terbuka oleh kalau di setting buka dengan aplikasi yang biasa dibuka untuk membuka PDF. Nah, ini yang dicetak nanti akan dibawa ke saat pencairan. Juga bukti bantuan ya. Ini bukti bantuan pun akan tampil seperti ini ya. Nah, nanti yang di scan oleh pihak bank adalah ini sudah ada nomor rekeningnya ya, tidak ditampilkan. Pokoknya ini adalah tentang nomor rekening ya. Nah, setelah itu pindah ke rencana kerja. Nah, di rencana kerja, nah ini kan sudah ditampilkan tanggal proposal kegiatan, nama kelompok kerja ya, program, nama kelompok kerja, proposal, file, status ya, status berupa lampiran. Ini bisa di scan, hasil scannya adalah berupa nama Pokja. Nah, kemudian klik rencana kegiatan. Nah, di rencana kegiatan di sini kan sudah sesuai dengan proposal yang sudah disetujui. Nah, untuk menambah rencana kegiatan tinggal klik tanda plus ini, sehingga ada muncul rencana sub kegiatan. Karena saya sudah mengisi satu ya, itu yang ini. Nah, jadi kalau misalkan baru satu hari ke satu, karena sesuai dengan yang tadi bahwa ini UP wajib 1 1 sebanyak 4 JP, sub kegiatannya ke 1 dibukakan hari Senin. Yang tadinya akan dijadikan 2 hari, karena mengingat waktu yang sangat sempit, maka saya menjadikan 8 jam itu sebagai kegiatan maksimum. Nah, jadi dua innya, yang keduanya juga di hari itu, tapi jam yang berbeda mulainya. Nah, diupayakan kalau bisa kegiatan pembukaan itu serentak oleh MGMP masing-masing. Karena apa ya, untuk memberikan keseragaman, misalkan dibuka oleh Bapak Kepala Kemenag masing-masing, sehingga bisa dijadikan dalam satu aula. Kemudian ketika kegiatan pindah ke ruang masing-masing, seperti halnya kegiatan di Pasrop dan Pasda, bahwa kegiatan untuk secara umum dilakukan di satu ruangan, kemudian untuk masing-masing masuk ke ruangan MGMP masing-masing, seperti itu. Nah, tadi ketika sub rencana kegiatan, kalau misalkan mau
pertama mengisi ya tinggal klik di sini. Nah, pilih jenisnya in atau on. Misalkan saya pilih jenisnya in, tapi innya karena in yang pertama sudah, maka di sini adalah in yang kedua ya. Nah, kemudian harinya hari ke 1 juga karena harinya sama. Tinggal masukkan di sini bulan dulu ya, yaitu bulan 10, tanggalnya tuh kan, kalau tidak berarti tanggal 21 ya, 21. Jamnya untuk yang in kedua ini adalah pukul 13.00 ya, PM, atau misalkan boleh di sini ya. Jadi bisa dilihat kalau misalkan kita melakukan kegiatan, karena diminta itu kegiatan mulai tanggal 18 sampai dengan 17 Desember ya. Misalkan boleh saja mulainya dari di pekan ini, boleh silakan ya. Tapi jangan, kalau supaya tidak terlalu mepet, ini harus sudah ada kegiatan. Nah, setelah itu kalau sudah ditentukan tanggal dan waktunya, tinggal kita simpan ya. Maka akan masuk dua sub kegiatan ada di sini. Nah, kalau mau melihat apa sih yang ada di sini ya, tinggal klik di sini. Ternyata di sini adalah untuk penambahan peserta ya. Ini ada 21 orang peserta yang sudah dimasukkan ke sini karena anggota MGMP kami adalah 20 orang termasuk 1 orang pasda. Maka di sini sebagai pasda dan ditambah 1 sebagai pemberi materi umum ya. Yang dimasukkan adalah Bapak Kepala Kemenag. Nah, kemudian untuk hapus ya, ini tidak bisa dihapus secara, misalkan boleh bisa diedit, bisa dihapus ya. Ini misalkan untuk mengedit waktu ya, tinggal di sini ya. Kalau misalkan ada kesalahan itu tinggal mengedit di sebelah situ, kemudian simpan. Nah, kalau misalkan mau menghapus ini, misalkan dihapus, ini tidak akan bisa. Kenapa? Karena di sini sudah ada isinya. Jadi kalau untuk menghapus secara keseluruhan sub kegiatan, maka harus dihapus dulu pesertanya baru bisa dihapus ya. Misalkan saya yang ini supaya tidak menghalangi. Nah, ini juga diperbesar, menunya disembunyikan. Nah, ini diklik lagi, maka tampilan yang tadi tidak akan muncul. Kemudian klik di sini untuk sub kegiatan yang kedua ya, sub kegiatan kedua adalah ini. Jadi tinggal kalau mau mengedit ini tinggal klik di sini. Kalau mau menghapus ya bisa dihapus karena ini tidak ada apa-apanya ya. Di sini belum ada apa-apanya. Nah, di sini baru kita masukkan tambah peserta ya. Nah, tinggal diklik di sini tambah peserta. Nah, pertama pasda dulu yang dimasukkan, yaitu Ibu Siti Rohmanah sebagai pasda Kota Bandung ya. Misalkan kalau tergantung di Pokja Bapak Ibu adalah pasdanya siapa. Kalau tidak ada pasdanya bisa ngambil pasda dari kabupaten lain, tapi dengan syarat konfirmasi dulu dengan cara mengetikkan langsung nama yang ada di pasda, nama sesuai dengan pasda instansi asal pasda tersebut. Di sini kalau sudah ada di SK pasti akan muncul secara otomatis ya. Nah, kemudian klik di sini, maka akan masuk ke sini, kemudian tambahkan peserta lagi. Di sini misalkan Asep Lilik sebagai peserta, terus tambahkan sampai ke orang yang terakhir yang ada di dalam SK Pokja yang bersangkutan ya. Nah, jadi SK yang bersangkutan itu ada di file SK ya. Nah, saya tunjukkan bahwa SK untuk Kota Bandung ya seperti ini. Ini adalah nama-nama terdiri dari 24 dikurangi dengan 3 pengarah, penanggung jawab, dan pembina. Nah, jadi kalau misalkan mau mengambil pembina sebagai fasilitator, silakan dengan syarat fasilitator yang dijadikan fasilitator itu sudah mengikuti
pendidikan dan latihan ya, yaitu Pasprov dan Pasda. Kemudian ini ditambahkan sampai akhir ya, ini kan sudah kelihatan Bu Berlian, Bu Daryani, kemudian ditambahkan lagi sampai berakhir di urutan yang terakhir ya gitu ya. Oke, baik, ini kalau sudah sampai terakhir yaitu Uus, sebentar, Siti Rohmana, Sepelik, Berlian, Daryani, Kokom, Abdul Hanan, Dewi Kartilah, Uus Rusnati, Haris Royani, Ihsan Jakian. Nah, ini ada kesalahan. Ibu Siti Rohmana sudah menjadi Pasda di sininya, maka di sini tidak boleh jadi jadi peserta lagi, maka kita delete saja. Tuh, seperti itu. Lakukan sampai semua dilakukan, misalkan untuk kegiatan on juga ini. Tinggal rencana kegiatannya, onnya pada kegiatan tanggal berapa, lihat dulu di sini. Oh, berarti UP wajib on 1 adalah tanggal 2, mulainya artinya tanggal 25 ya. Di sini tinggal berarti pilih onnya adalah on ke-1. Kemudian harinya hari yang ketiga ya, atau hari yang kedua lah. Nah, di sini pelaksanaannya kan di minggu, karena 6 JP berarti ada 2 pekan, 1 dan 2. Nah, 2 pekan ini tinggal mau di tanggal berapa terserah. Jadi tapi kita mulai biar itu jadi Bapak Ibu setelah melakukan kegiatan di pekan ini, Bapak Ibu akan melakukan on atau kegiatan on this on job training, yaitu dengan praktek di lapangan di madrasah masing-masing. Ambil tanggal ini sesuai dengan jadwal yang Ibu miliki di madrasah masing-masing. Nah, misalkan ada yang hari Senin, ada hari Selasa, tapi kita mulai di rencana kegiatan itu mulai hari Senin, karena setelah in di pekan yang pertama ya. Misalkan kita mulainya jam 7 ya, karena masuk itu jam 7.00. Nah, ini berarti IM ya. Kalau misalkan mau jam 7.30 biar ada persiapan dulu, karena apalagi sekarang ada masa PTM ya, PTMT ya, maka tinggal 7.30 itu, seperti itu. Nah, kalau sudah berarti kan ini sudah ada kegiatan ini hari ke-1 yang tadi ini untuk kegiatan yang ini kita tutup. Nah, ini yang rencana kegiatan ini sudah masuk yang onnya itu ya. Nah, ini yang ini sudah ada ininya ya. Nah, ini sudah terlihat ini adalah sebagai kegiatan on ya. Tinggal klik rencana kegiatan. Oh, ini on ya tadi, maaf. On di sini, onnya on ke-1. Kemudian harinya hari yang ketiga. Kemudian tanggalnya tadi tanggalnya yang 25. Kemudian jamnya jam ke-7, pukulnya pukul 7.30 ya. Ini klik di sini begini AM, kemudian tekan tombol tab ya. Berarti udah selesai, sesuai ini baru simpan. Nah, ini in lagi. Nah, ini sudah on ya. Nah, on hari ke-2 dan hari ke-3. Nah, ini untuk hari, kalau misalkan tadi salah ya, ini kan tanggal 25, ini tanggal 2, berarti ini yang salah. Maka kalau yang tadi ini kita sembunyikan dulu yang ini ya. Nah, ini kan berarti yang untuk kegiatan 2. Nah, ini kegiatan 2 sub kegiatannya on 1 dan on
2. Maka di sini ada kesalahan. Di sini ini sudah benar tanggal 25, ini yang salah. Nah, berarti di sini adalah klik. Nah, ini hari ketiga, berarti sini adalah on 2 gitu ya. Nah, tanggalnya kita lihat bahwa on 2 itu kan ini di pekan pertama. Boleh Bapak Ibu yang melakukan kegiatan di madrasah masing-masing itu ada di tanggal ini. Nah, untuk kegiatan on 2-nya mulai di tanggal 1 sampai dengan tanggal 6 ya. Nah, misalkan mulainya kita tanggal 1 November ya. Mulainya jam 7.30 IM, oke, simpan. Nah, jadi di sini adalah sudah jelas on 2. Nah, setelah itu tinggal klik lagi ininya, tambahkan peserta ya, peserta. Nah, kalau misalkan mau ada pendamping ya tinggal ketik nama pasdanya, yaitu Bu Siti Rohmana, ini perempuan, asal madrasahnya adalah Mandua gitu ya. Oke. Nah, seperti itu. Kemudian tambahkan lagi peserta ini, kemudian simpan, dan seterusnya sampai selesai seperti pada kegiatan memasukkan kegiatan pada in yang ini ya. Nah, ini yang ini atau yang ini kan, maka sebanyak jumlah peserta yang ada di MGMP masing-masing ya. Jadi sudah. Nah, lakukan hal yang sama seperti sebenarnya sampai ke kegiatan yang semuanya ya. Ini kan saya sembunyikan ya. Jadi untuk menyembunyikan, menampilkan rencana kegiatan ini ada di tombol ini ya. Jadi sampai selesai pada kegiatan ini. Jadi kalau bisa kan ini on keberapa ya, tinggal lihat dari rencana di sini bahwa ini adalah in ke-6 yang terakhir itu, tinggal masukkan di sini adalah kegiatan in di sini adalah in ke-6. Seperti itu. Yang ini yang dijadikan sebagai refleksi dari on sebelumnya, yaitu on ke-4, 5 dan 4 dan 5. Nah, maksudnya hari ke, saya lihat dulu, makanya nih 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, berarti ke 10. Nah, berarti di sini tinggal masukkan hari ke 10. Nah, itu ya. Tanggalnya berapa ya, tinggal samakan dengan, makanya disesuaikan nih tanggal 4 Desember. Nah, berarti di sini tinggal klik bulannya adalah bulan Desember, 4 Desember dari hari Sabtu itu. Kemudian kegiatannya di pagi hari atau sore hari. Kalau misalkan mau di pagi hari, misalkan kita masukkan jam 8, kemudian jam 00 IM gitu ya, simpan. Lakukan seperti halnya tadi, tinggal klik di sini, masukkan, tambahkan peserta. Nah, karena ini penutupan, misalkan kita masukkan pasda Pak Haji Dr. Andes Haji Nang Dayat ya, sesuaikan dengan di sini ya. Nah, kalau misalkan sudah ya, kalau misalkan ngambilkan Pak Ridwan Fauzi sebagai pengawas ya, karena Pak Nang Dayat itu tinggal sudah pensiun, maka di sini kan ganti dengan Ridwan Fauzi, karena Pak Ridwan juga sudah ini doktor ya, Pak Dr. Ridwan Fauzi MPD ya. Nah, kalau salah tinggal masih bisa diedit ya itu. Kemudian di sini laki-laki, ini ada istilah adalah Kemenag, Kementerian Agama Kantor Kota Bandung, simpan gitu ya. Nah, ini kenapa dipanggil, biar sekalian ada penutupan seperti itu. Kemudian tambahkan juga peserta, itu nama peserta yang kedua ya itu, kemudian
simpan. Kalau misalkan mau pasda dulu, yaitu Ibu Siti, ya tinggal masukkan ke sini. Ada 2 pasda, itu man 2, ininya perempuan gitu ya. Kemudian simpan. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah selesai ya nanti akan LSP akan menghubungi Pokja Bapak Ibu untuk memonitoring kegiatan selama kegiatan yang direncanakan itu apakah direncanakan sesuai dengan rencana kerja atau tidak. Itu pihak LSP atau lembaga sertifikasi yang ditunjuk untuk menghubungi Bapak Ibu. Demikian mungkin sekilas cara mengajukan rencana pada portal GTK KKGTK Madrasah Kemenag.go.id di masing-masing portal atau akun MGMP. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat berkarya. Semoga sukses apa yang direncanakan oleh Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Silakan boleh dikasih di kolom komentar. Jangan lupa like and subscribe supaya channel ini berkembang untuk selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.